Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Disa Fitri dari Prodi Sistem Informasi UPBJ Jakarta dengan NIM 0498131763. Saya akan melakukan praktikum tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Baik, langsung saja untuk tugas 3-nya. Ini tadi saya sudah download tugasnya. Nah, ini buat proyek baru untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat berikut. Buat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut dengan menampilkan atribut, kolom, file, trend, name, simbol, dan price USD dengan tampilan layar seperti ini sebagai berikut. Kemudian tampilkan dan jelaskan file yang Anda buat untuk menampilkan data di atas, sertakan source code dalam bentuk teks atau file. Langsung saja, sebelumnya kan saya sudah mencobanya di sini, jadi saya sudah menulis langkah-langkahnya supaya lebih mudah. Yang pertama kita buat foldernya terlebih dahulu. Kita kasih nama foldernya crypto. Tapi karena tadi sudah ada nama folder crypto, jadi untuk folder yang sekarang kita beri nama crypto 1. Nah, kemudian kita buka Visual Studio Code-nya. Kita open folder. Folder yang baru dibuat tadi. Nah, di sini kita langsung buka terminal. Kita cek terlebih dahulu node dan npm-nya. Nah, ini node dan npm. Ini versinya, kemudian sekarang npm-nya. Nah, ini versinya berarti sudah terinstall. Sekarang kita install Ionic-nya. Install Ionic salin-nya, ini kita salin aja. Dan di instalasi ini cukup butuh waktu beberapa menit ya. Oke, nah ini proses instalasinya sudah selesai. Kemudian kita mulai Ionic-nya dengan ketik Ionic Start Crypto App. Kita salin aja. Nah, di sini untuk framework-nya kita bisa pilih. Nah, kita pilihnya yang Vue. Terus untuk template-nya juga kita pilihnya yang blank. Di sini juga perlu waktu lumayan lama. Oke, nah ini ada pertanyaan create free Ionic account. Kita pilihnya yang no aja. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita tadi sudah pilih framework sama pilih blank. Nah, kita nggak usah kan, kita tidak perlu membuat akun Ionic-nya. Nah, sekarang kita masuk ke folder crypto-nya dulu. Nah, ini sudah disalin. Nah, sudah masuk ke crypto app-nya. Nah, kemudian kita klik di foldernya itu, kita masuk ke source, terus views, terus kita homepage. Kita pilih homepage nanti. Nah, kita buka, ini foldernya sudah ada. Source, views, homepage. Nah, di bagian ini tuh sebelumnya saya sudah mencoba. Jadi sudah saya salin dan saya pindahkan ke Notepad. Jadi saya tinggal salin aja sini. Ini isinya diganti, jadi bagian homepage-nya itu dihapus semua, kemudian diganti dengan yang ini yang sudah diketik sebelumnya. Salin. Nah, sudah. Nah, kalau sudah itu kita save dulu, Ctrl S. Nah, saya jelaskan dulu ya, di sini ada ion page sama ion content. Ini itu petugas untuk bagian sini tuh bertugas buat nyusun apa aja yang kita lihat pengguna di HP yang tadi atau di simulasi mobilenya itu. Nah, kemudian di sini ada tombol, ini dia, ada tombol refresh sama loading, ada klik
itu juga flat crypto data di sini, yaitu kalau tombolnya diklik itu aplikasinya itu akan menjalankan ulang fungsi buat ambil data terbaru dari API. Nah, terus kemudian di bagian ini ada bagian perulangan juga. Di sini itu merupakan bagian paling krusial ya. Perintah itu berfungsi buat menduplikasi kartu secara otomatis banyak data yang ada. Seperti di sini itu kita secara spesifik itu kita panggil properti dari API CoinLore memakai tanda kurung kurawal ganda yang ini. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke bagian logikanya di sini yang script. Nah, di bagian ini tuh untuk mengatur jalannya data mulai dari cara ambil data dari internet sampai menyimpannya di memori aplikasi. Di bagian sini dipakai buat variabel kita itu jadi reaktif. Jadi kalau misalkan isi variabel yang berubah, ya tampilan di layar HP-nya juga akan ikut berubah. Nah, bagian yang ini itu fungsi asinkronus ya untuk yang bertugas buat ngambil data. Buat ngambil data nanti, nah di dalamnya itu ada perintah ya ini linknya dari yang tadi ada di tugas. Ini adalah link API yang ada di sini yang dari soal tugas. Ini dimasukkan disalin aja tadi sama saya, disalin saja. Nah, kemudian kita masuk ke bagian desain tampilan. Ini untuk styling tombol dan layout headernya. Kita di sini pakainya CSS ya buat ngatur layoutnya supaya lebih rapi dan warnanya juga sama seperti yang ada di soal seperti ini, soal tugas. Nah, ini backgroundnya bisa diatur-atur, warnanya juga bisa diganti. Di sini warnanya itu juga bisa diganti-ganti ya. Kalau di sini kan yang warna biru gitu. Nah, terus sini juga agak krem gitu. Nah, di sini tuh buat kontainer loadingnya. Nah, kemudian di sini styling daftaran kartu kripto, ada pembagian kolom, dan teks dan label hint, dan lain-lain ya. Nah, kalau sudah sekarang kan kita harus save dulu. Nah, kemudian setelah di save itu kita bisa langsung jalankan di terminal dengan mengetik ionic serve. Nah, ini salin aja. Langsung aja. Nah, ini sudah muncul, tapi kan tampilannya masih kayak desktop gitu. Nah, sekarang, ini ada tombol refresh-nya, terus ada rank 1 sampai rank 7, terus ada Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, XRP, USD Coin, Solana, terus ada mata uangnya. Dan untuk kemudian kita bisa pilih untuk tampilan seperti di HP. Nah, sebenarnya ada dua cara tanpa extension atau pakai extension. Yang sekarang kita coba yang nggak pakai extensionnya dulu. Di sini. Nah, kalau misalkan nggak pakai extension tuh, kita bisa pilih di sini klik kanan, kemudian pilih inspect. Di inspect itu kita bisa pilih di sini. Nah, di bagian dimension itu, nah di sini bisa pilih jenis-jenis HP-nya ya. Ada misalkan ini iPhone, terus Pixel, terus ada Samsung. Nah, ini tampilan layarnya gitu ya. Tapi ini tuh nggak kelihatan. Nah, ini juga ada kayak touch screen gitu. Tapi ini nggak kelihatan bentuk HP-nya. Jadi kita bisa coba juga pakai extension. Sebelumnya saya sudah download extensionnya di sini. Nah, ini. Nah, sekarang kita coba dulu. Ionic App. Nah, ini tampilannya seperti ini ya, sudah sama seperti di contoh. Nah, ini hasilnya ya, sudah sama seperti di contoh. Kita scroll ke sini. Ini sudah sama seperti di contoh. Kecilin lagi layarnya. Nah, ini hasilnya. Nah, ya. Bisa tekan di sini. Jadi juga. Kemudian di sini tombol refresh juga bisa ya, bisa bekerja, bisa berfungsi.
yang ini. Udah sama. Oke, tampilan akhirnya seperti ini. Nah, kemudian misal kita sudah selesai dan ingin logout atau sudah ingin mengakhiri sesinya, nah ini bisa menggunakan Ctrl C. Nah, berhubung saya belum screenshot untuk keperluan dokumentasi tugasnya, jadi saya tidak keluar dulu. Misal mau berhenti prosesnya itu tinggal Ctrl C aja dari di sini. Mungkin ini saja yang bisa saya lakukan untuk tugas 3 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon koreksi dan bimbingannya apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Syifa Dusa Fitri. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon koreksi dan bimbingannya apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.